Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Lina Rifda Novalin selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Andini, NIM C0B0180552 dari D3 Administrasi Perkantoran 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan arsip surat dinamis aktif pada suatu perusahaan. Sebelum kita memasuki inti materi, kita akan mempelajari terlebih dahulu pengertian dari arsip. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 tentang kearsipan yang berbunyi, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kita mengetahui pengertian dari arsip, kemudian arsip dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama ada statis, kemudian ada dinamis. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari arsip statis. Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Setelah mempelajari pengertian dari arsip statis, selanjutnya kita akan mempelajari tentang arsip dinamis. Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan yang berbunyi, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Jadi itu pengertian dari arsip dinamis. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi sesuai dengan materi kita kali ini. Setelah kita mengetahui pengertian dari arsip dinamis dan arsip statis, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam mengenai arsip dinamis. Jadi arsip dinamis dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari arsip dinamis aktif. Jadi, arsip aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Kemudian yang kedua, arsip inaktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Nah, setelah kita mengetahui beberapa pengertian tadi, selanjutnya mungkin kita langsung saja masuk ke materi, yaitu tentang pengelolaan arsip dinamis aktif pada suatu perusahaan. Langkah pertama pengelolaan arsip dinamis aktif pada suatu perusahaan yaitu pemilahan. Pemilahan di sini adalah memilah mana arsip dan bukan arsip. Contohnya, misal yang termasuk arsip itu seperti dokumen penting, proposal, kemudian surat masuk, surat keluar. Langkah yang kedua yaitu mengelompokkan arsip. Mengelompokkan arsip sesuai dengan pokok permasalahan suatu arsip atau surat seperti itu. Ini tergantung dengan kode klasifikasi suratnya yang tertera pada suatu perusahaan. Misalnya, PP itu mengenai pendidikan dan pengajaran, disesuaikan berdasarkan kode klasifikasi arsip di setiap perusahaan. Misalnya, perihal surat permohonan mahasiswa untuk menghadiri Disnatalis Unsud ke-56 dengan kode klasifikasi sesuai dengan buku pedoman kode klasifikasi arsip yaitu RT.10.03 menunjukkan sub-sub masalah mengenai Disnatalis. Kemudian kode klasifikasi ini ditulis dengan pensil. Yang ketiga yaitu mengurutkan waktu.
Di sini maksudnya setelah kita memberikan kode klasifikasi arsip tersebut, kemudian setelah dikelompokkan, diurutkan berdasarkan waktu, dari yang paling lama ke waktu yang terbaru. Ini bertujuan supaya mempermudah kita dalam menemukan kembali arsip yang kita butuhkan, seperti itu. Langkah yang keempat yaitu memberikan kode klasifikasi. Di sini kita memberi label kode klasifikasi pada sekat primer, sekunder, dan tersier. Sekat primer ditulis dengan pokok permasalahan, kemudian selanjutnya yaitu membuat tab. Membuat tab di sini berarti kita menulis berdasarkan pokok masalah pada isi surat yang ada di dalam folder tersebut dengan menggunakan spidol. Setelah membuat tab, langkah ke-6 yaitu memasukkan arsip ke dalam folder sesuai dengan kode klasifikasi masing-masing arsip yang telah kita tentukan sebelumnya. Ini bertujuan untuk mempermudah kita untuk menemukan kembali arsip yang kita perlukan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan kembali. Kemudian langkah yang ketujuh adalah kita memasang tab tadi yang telah kita buat di sebelah pojok kanan bagian belakang folder, sehingga mempermudah kita untuk melihat kode klasifikasi arsip ketika nanti berada di dalam filing kabinet. Langkah selanjutnya yaitu setelah kita memasang tab, kemudian folder yang sudah berisi arsip dimasukkan ke dalam sekat yang sudah diurutkan. Tahap yang terakhir setelah kita mengurutkan folder dan sekat adalah memasukkan sekat dan folder tersebut ke dalam filing kabinet atau box arsip. Jadi tempat terakhir penyimpanan dari arsip dinamis aktif ini biasanya ada di filing kabinet atau bisa juga di box arsip. Jadi sekian teman-teman presentasi dari saya. Kesimpulannya yaitu arsip dinamis aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunanya tinggi dan atau terus-menerus. Jadi arsip dinamis aktif ini masih sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia perkantoran seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.